Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Sao Channel bareng aku Ardasa. Dan kali ini kita balik lagi dalam segmen movie review. Dan kali ini aku mau nge-review film horor lagi, yaitu Permukiman Setan. Kekuatan yang kalian lepaskan itu sangat berbahaya. Kekuatannya lebih dari apa yang kalian alami hari ini. Nah, kali ini kita balik lagi dalam film horor Indonesia di bulan Januari ini. Dan kita kembali di film Pemukiman Setan, yang mana ini di peranin ada Adinda Thomas sebagai Sukma, kemudian ada Asyira Zamita sebagai Zia, Bisma Mulia sebagai Gani, ada Dava Wardana sebagai Fitra, Maudi Efrosina sebagai Alin, dan juga ada Tengku Rifnu sebagai Urip. Nah, film Pemukiman Setan ini bercerita, ini sinopsisnya aku ambil dari ini ya, beritanya IDN Times ya. Film Pemukiman Setan ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang memiliki trauma karena kekerasan keluarga. Karena terhimpit kebutuhan ekonomi, ia bersama 3 temannya terlibat dalam perampokan sebuah rumah antik. Tanpa disadari, dalam rumah tersebut ternyata tersimpan kutukan yang bisa mengancam keselamatan mereka. Seperti apa akhir nasib mereka di sana. Nah, untuk apa ya, mid score aku untuk Pemukiman Setan ini aku apa ya, mungkin bisa aku kasih 7,5/10 untuk mid score-nya sendiri gitu. Jujur aku suka banget waktu scene 10 menit awal itu hype banget aku untuk film ini. Karena mulai dari setnya, pengambilan gambarnya, kemudian cara actingnya, itu aku suka banget sih. Apalagi waktu masih di apartemennya ya, rusun lah ya, bisa dikatakan seperti itu tuh. Acting marahnya dapet, acting istilahnya apa ya, konfrontasi antara si Alin, kemudian di sana ada Fitrah dan juga ada Gani ya. Nah, itu tuh bener-bener kerasa banget gitu loh. Jadi kayak bener-bener meyakinkan kalau mereka itu ya lagi berantem, lagi ada masalah gitu. Dan apa ya, dari scene-nya sendiri, dari shoot-nya sendiri kelihatan banget mahalnya gitu. Maksudnya apalagi itu ya, di waktu di rusunnya itu. Jadi kayak ini kan set horornya kan sebenarnya bukan yang di rusunnya, tapi nanti set horornya kan nanti ada di sebuah rumah atau di hutannya itu kan. Cuman set di awalnya itu kayak dibikin yang niat banget di rumah. Jadi aku kayak hype-nya tinggi banget di situ. Walaupun nanti agak di pertengahan itu agak tensinya mulai dari tensi, kemudian dari apa ya, pengambilan gambarnya agak turun gitu, yang kelihatan dari rusun tuh keren, terus pas nanti udah ke hutan tuh kayak mulai biasa aja, kayak horor-horor biasa aja gitu tuh, yang kenapa aku kasih 7,5/10 gitu. Tapi jujur aja, secara ekspektasi di awal-awal tuh udah cukup hype banget gitu. Nah, gimana untuk pertengahan sampai ke akhirnya, kemarin kita bahas dalam spoiler review untuk film Pemukiman Setan dari Serangkai Sao Channel. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Tapi kalau kalian mau ngelanjutin ke review spoiler aku, ya silahkan. Berarti kalian sudah mengetahui kalau ini adalah spoiler. Dan ini adalah spoiler review dari Serangkai Sao Channel. Nah, oke, kita ngobrolin film Pemukiman Setan. Jadi kalau lihat dari judulnya, apa yang paling kalian pikirkan, apa yang kalian ekspektasikan terlebih dahulu, tentu adalah kita ingin melihat permukiman seperti apa gitu yang dikatakan sebagai pemukiman setan. Jadi kalau aku bayanginnya sih kayak sebuah desa yang punya ya semacam, kalau melihat dari awalnya kan kayak semacam kutukan gitu. Jadi dulu ada seorang dukun, dia itu kayak zaman-zaman Majapahit deh. Karena rajanya kan masih pakai ya patih-patihnya masih pakai gitu. Jadi masih masa-masa kerajaan tempo dulu gitu ya, yang ternyata punya kutukan. Ini mengingatkan aku sama filmnya Kisah Tanah Jawa yang Pocong Gundul, karena kan juga dulu kan seperti itu. Jadi kayak ada orang yang punya ilmu kemudian dihukum mati, tapi ya sama kayak Kisah Tanah Jawa ya, Kisah Tanah Jawa seperti itu gitu. Jadi melihat scene itu cukup mengingatkan aku dengan film Kisah Tanah Jawa, dan aku udah punya ekspektasi bahwasannya ya kayaknya ini nanti juga pasti akan memberikan sebuah kutukan seperti apapun itulah, atau ntar dia bangkit lagi atau seperti apa gitu. Dan aku punya ekspektasi nanti di tempat itu akan berdiri sebuah permukiman warga yang kemudian yang punya kena kutukan gitu, karena ya dulunya seperti itu gitu. Dan ya itu dari sisi apa ya, dari sisi build up ceritanya sebenarnya menarik banget gitu untuk kita bisa melihat, walaupun itu rada mainstream ya sebenarnya. Kisah tentang seorang dukun yang dulu dibunuh seperti itu gitu, rada mainstream. Walaupun nanti aku jelasin sedikit di bagian secara ceritanya yang menurutku ini menjadi cukup menarik, karena ada hubungan dengan sisi ada kerajaan, ada keturunan patih dan lain-lain, itu yang menurutku agak memberikan warna baru dalam apa ya, horor kali ini gitu. Tapi kita ngobrolin masalah actingnya terlebih dahulu nih.
Dari sisi acting aku kan tadi udah jelasin ya di waktu Midsommar aku suka banget waktu actingnya di apartemen itu yang dirusuhin tuh karena kelihatan banget ya, kelihatan sedihnya, kelihatan marahnya, berantemnya itu benar-benar real banget gitu loh. Jadi kayak kita tuh merasakan sakit banget sebagai Alin ya kalau nggak salah. Nah, Alin yang apa ya, bersih tegang dengan Fitra itu keren banget, aku suka banget di bagian itu. Tapi ketika masuk kepada mereka itu ke rumah horornya itu menurut aku drop banget gitu. Maksudnya secara apa ya, mungkin secara karakternya tuh, apalagi karakternya Fitrah ya, kayak karakter orang yang mabuk gitu, kayak orang yang kayak orang obat gitu si Fitrah ini gitu. Karena aku ngelihat kayak dia itu kayak gampang banget marah gitu, jadi kayak maling ya mungkin memang mereka maling nggak profesional kali ya, aku juga paham gitu. Jadi maksudku kok mereka sampai segitunya ya, jadi kayak karakter Fitra itu kayak terlalu lebay banget gitu, jadi kayak dikit-dikit marah, dikit ini gitu, dan kayak tingkah lakunya itu bener-bener kayak orang ngobat aja sih yang melihatnya gitu. Dan itu karena kita nggak dijelaskan banyak terkait sosok Fitra itu ya, kita nggak bisa melihat apakah dia bener pemakai narkoba atau apa, seperti katakanlah seperti itu ya. Dan ya kelihatan banget di scene pertengahan horornya itu menurutku drop banget secara actingnya. Tektokannya lebih kayak karakternya dari si Fitra gitu. Kalau si Alin juga agak berlebihan sih, maksudnya dibuatnya udah tahu itu di rumah hutan, ngelihat ada adiknya jalan-jalan kok bisa masih ngejar gitu tuh kayak logika horor goblok tuh balik lagi di film ini gitu, yang aku agak kurang suka ya terkait hal itu gitu. Dan ya menurutku secara acting aku agak kecewa karena ekspektasi aku di awal tuh udah tinggi banget karena aku lihat actingnya keren, tapi kok di pertengahan, apalagi yang Gani ya kalau nggak salah, yang pemerannya Gani itu juga di pertengahan juga agak kurang gitu, apalagi ketika dia tektokan dengan Tengku Rifnu itu kurang aja sih menurutku. Mungkin secara pengalaman atau secara karakter atau actingnya menurutku dia agak kebanting gitu dengan karakter Alin dan juga Tengku Rifnu di situ gitu. Nah, kalau ngobrolin film horor tentu kita nggak lepas dari nuansa horornya ya. Sebelum kita nanti yang terakhir ceritanya lumayan banyak soalnya. Kalau dari sisi horornya, sekali lagi aku kecewa dengan film Pemukiman Setan ini karena benar-benar film ini nggak berhasil mewujudkan ekspektasi aku terkait judulnya ya. Jadi ini kayak judulnya itu kayak judul ngarang bebas, atau mungkin karena stok judulnya udah diambil banyak, kayak Rumah Setan mungkin udah ada, Rumah Iblis mungkin udah ada, apalagi ya. Tapi ya itu, karena dia ngasih judul Pemukiman Setan kan ekspektasi aku ya aku pengen lihat sebuah pemukiman gitu, maksudnya kayak mungkin pemukiman terkutuk atau seperti apa, tapi ini enggak, ini satu rumah doang, satu rumah horor doang, jadi pemukimannya mana gitu. Dan itu yang benar-benar aku ngerasain waktu aku ngelihat, loh kok setnya satu rumah doang, kukira nanti akan ada mereka dihubungkan dengan sebuah permukiman apa gitu, atau mungkin ada warga lainnya, atau mungkin ketika mereka mau ngambil keris itu kan kayak ke dimensi lain, mungkin mereka masuk ke dimensi pemukiman atau apa seperti, dan ternyata enggak. Dan itu yang bikin aku benar-benar kecewa dengan pemilihan judulnya sendiri, yaitu Pemukiman Setan, yang nggak sesuai dengan apa yang disajikan dalam ceritanya gitu. Jadi itu yang agak kurang banget. Sebenarnya secara horornya ini juga aku cuman suka karakter setannya aja, si Sukmanya. Sebenarnya itu bukan setan juga sih, maksudnya si Sukmanya itu serem gitu, actingnya aku suka banget, acting dia menjadi iblisnya atau setannya atau apalah itu tuh keren gitu. Tapi kalau dari sisi horornya menurutku ini nggak horor sih, maksudnya nggak yang benar-benar bikin takut gitu loh scene-nya. Jadi kayak scene setannya bahkan malah justru terakhir ke zombie, kayak ini ya, kayak apa yang Chelsea Islan itu, yang iblis itu ya itulah, pemen lebih mirip ke situ sih, kayak scene yang kesurupan, bahkan ada scene malah jadi zombie gitu, yang menurut aku di sini secara apa ya, penyelesaiannya horornya aku suka sebenarnya di bagian akhir, keren gitu pertarungan antara si jagoan dengan si Sukmanya ini. Tapi untuk zombie-zombinya yang lain kayak zombie teman-temannya, kemudian zombie orang-orang yang dibangkitkan sama si Sukma itu receh banget sih, menurutku malah justru jadi guyon aja sih, malah jadi bahan ketawaku aja di bioskop tuh. Dan itu menurutku jelek parah banget sih bagian itunya. Tapi untuk bagian Sukma waktu sama Alin sebenarnya lumayan bagus, walaupun nanti masih ada kekurangan. Nah, ini nih yang paling aku sesalin adalah dari sisi ceritanya ya. Dari sisi ceritanya film ini tuh kayak ngaco gitu, maksudnya ini tuh punya potensi untuk menjadi film horor yang
beda gitu dengan yang lain. Maksudnya beda dengan yang lain tuh karena pendekatannya bukan yang horor setan, bukan yang istilahnya setan banget gitu. Bahkan di sini kayak tadi ya ada silsilah ceritanya gitu. Kalau ini dulu dari zaman kerajaan dulu, zaman kuno lah, Jawa kuno atau apa seperti apa itu. Kemudian si Alin sampai mewarisi keris segala macam itu tuh punya potensi, tapi karena build up-nya seperti film ini gitu, jadi kayak jelek gitu. Yang pertama nih yang aku kasih alasan ya. Yang pertama, aneh banget gitu mencuri di sebuah rumah di tengah hutan itu untuk mereka yang tinggal kayak di kota padat penduduk kayak gitu. Kalau masalah pencurian kayaknya masih banyak rumah yang lebih mudah dicuri gitu, pasti kayak di rumah-rumah perkotaan atau apa gitu, atau mungkin nyuri apartemen tuh kayak lebih memungkinkan gitu. Bahkan untuk judul Pemukiman Setan malah jadi lebih menarik kalau mereka misalnya mencurinya kayak di sebuah pemukiman ataupun apartemen yang ternyata di area apartemen itu dulunya adalah ya tempat kejadian si dulu penyihirnya itu dibunuh atau dibantai atau seperti apa gitu. Jadi itu lebih menarik. Tapi ini kok tiba-tiba mereka mau maling dikasih lokasinya di tengah hutan gitu, sebuah rumah di tengah hutan yang bahkan kalau dari luar aja rumahnya tuh kelihatan jelek gitu. Maksudnya nggak yang bagus-bagus banget itu, nggak yang mewah-mewah banget. Kita nggak dikasih background rumah itu tuh rumah siapa, istilahnya bagusnya dari mana. Bahkan ini nanti ada plot hole juga lah di bagian ini ya, terkait pemilihan rumahnya dan yang merintah mereka buat ngambil di rumah itu gitu. Katanya mereka sering gitu, tapi kenapa tiba-tiba mereka dapat rumah di tengah hutan itu tuh aneh banget dari logikanya itu. Terus yang kedua, mereka bilang sering, tapi kayak aku melihatnya di sini tuh kayak mereka tuh kayak amatir banget gitu, amatir, kayak pencuri yang amatir gitu. Walaupun ya di sini kalau Alin kan emang pertama ya, tapi kalau yang lainnya kayak Gani, Fitra sama si cewek satu lagi siapa ya namanya, Zia, itu tuh kesan amatirnya itu masih kerasa banget gitu, kayak mereka berantem di awal gitu, kemudian waktu masuk kayak apa ya, kayak kurang persiapan dan lain-lain. Menurutku aneh aja sih melihat mereka mau mencuri rumah ini tuh kayak kenapa mereka dari pemilihan target dan kemudian cara mereka beroperasi itu tuh aneh banget sih. Itu yang aku kurang suka. Apa ya? Ya dari sisi background itu ya, kemudian masuk kepada sisi ceritanya gitu. Kemudian di saat mereka mengetahui apa istilahnya ternyata di situ ada sesuatu yang mencurigakan gitu, akhirnya mereka membebasin Sukma, kemudian Sukma menjadi setan, kemudian nanti ada Pak Urip gitu. Banyak hal yang pengen dijelaskan tapi nggak terjelaskan. Pertama yang menarik banget di film ini sebenarnya adalah berkaitan dengan background story si Sukma, yang ada lukisan, ada silsilah keluarga, tapi ternyata cuman sebatas ya Sukma itu punya weton yang sama. Dan ini nggak tahu nanti kalau kalian bisa baca atau ngecek, mereka pakai huruf Jawa kuno tapi translatannya itu bahasa Indonesia, itu agak aneh gitu. Maksudnya kalau penulisan Jawa kuno harusnya secara bahasa itu juga bahasa Jawa gitu, nggak kemudian dia baca tulisan aksara Jawa tapi pakai bahasa ternyata pas dibaca itu bahasanya adalah bahasa Indonesia, itu aneh gitu. Menurutku itu salah satu plot yang kurang, padahal di sini itu banyak banget bahasa Jawa yang digunakan, tapi itu justru yang aneh. Fitra mungkin bisa baca aksara Jawa, tapi kan bahasa yang dituliskan dalam aksara itu harusnya juga pelafalannya pelafalan Jawa, bukan pelafalan Indonesia yang kemudian dituliskan dalam sebuah aksara gitu. Jadi kayak nge-skip banyak banget yang kemudian dari masalah weton yang sama itu, kayak nge-skip generasi banyak banget kan, itu juga aneh. Kemudian tidak diceritakan soal pengikutnya Sukma, apakah itu pengikutnya, apakah itu keluarganya, itu background story-nya nggak dijelasin sama sekali. Itu benar-benar ada satu kan yang dikatain itu ibunya gitu, dan ya nggak kejawab juga gitu, kenapa mereka masih bisa istilahnya hidup gitu satu keluarga itu gitu. Terus rumah itu beneran punya Sukma atau punya siapa, itu nggak dijelaskan secara real. Cuma walaupun kalau di situ kan aku lihatnya ya itu mungkin Sukma. Terus masalah mereka berlibur setiap hari Jumat apa setiap hari Minggu aku lupa, intinya satu keluarga itu berlibur itu juga nggak dijelaskan mereka itu beneran istilahnya berlibur atau tiap Jumat itu sebenarnya mereka melakukan ritual gitu. Jadi itu nggak kejelaskan lagi. Kemudian Pak Dion apa Pak siapa yang nyuruh mereka ke rumah itu juga nggak terjelaskan sebenarnya. Apakah ada maksud terselubung atau mereka hanya istilahnya nggak beruntung aja gitu bisa sampai di situ gitu, tuh nggak terjelaskan. Kemudian Pak Urip sebagai orang yang punya warisan patih itu juga kayak jalan kayak sendirian doang untuk sebuah orang yang punya darah bangsawan, darah sebuah patih kerajaan, itu tuh kayak kurang menceritakan. Walaupun aku suka banget performanya dia ya, si Tengku Wisnu di sini tuh
fresh aja loh, bikin film ini yang bikin awalnya tengah perfilman itu bikin aku bosen, itu lumayan menarik gitu dengan komedi-komedinya yang menurut aku agak aneh tapi fresh aja untuk film horor kali ini gitu di Pembukaan Setan. Jadi banyak banget plot-plot yang nggak terjelaskan, kemudian cara mendapatkan kerisnya kok segampang itu gitu. Kemudian sosok Alin yang ternyata dia pewaris atau apapun itu kayak nggak terlalu dijelaskan dalam sebuah silsilah kerajaan tuh dia posisinya di mana, apakah dia sebagai patih, apakah dia sebagai ratu atau sebagai apa. Jadi banyak hal yang konsepnya itu menarik, konsep kerajaan, keturunan, ada patih, ada raja atau apapun, tapi di sini tuh kayak nggak terjelaskan aja. Cara dapetin kerisnya juga gampang banget. CGI waktu mereka jatuh dari lubang jelek banget gitu. Kemudian si Sukma yang tiba-tiba powernya hilang, yang waktu lawan Pak Urip itu dia bisa matahin tangan, tapi waktu lawan Alin kayak manusia biasa kuat-kuatannya. Jadi kayak power scaling sebagai setannya itu kayak tiba-tiba hilang gitu waktu di bagian akhirnya gitu untuk permudah gitu. Kegunaan kerisnya itu juga aneh banget kan. Mereka nyari keris itu buat ngebunuh si sosok Sukmanya ini gitu. Tapi ketika mereka keluar dari gua malah si Pak Urip minta si Alin itu pergi, bawa kerisnya itu juga aneh banget. Itu menurutku kan mereka emang nyari keris itu buat ngalahin Sukma ya. Udah dapat kerisnya kenapa nggak Pak Urip ini ngalahin Sukma pakai keris itu gitu. Itu tuh jelek banget sih menurutku di part itu gitu. Terus ya paling jelek sih ya itu ya yang adegan mayat-mayat hidup atau zombie-zombie itu yang bahkan ada adegan si Gani digerogotin, jadi ada scene lumayan panjang, 10 detik lebih, 20 detik mungkin, kita ngelihat Gani kayak nangis, terus ada zombie yang makanin badannya, itu tuh apa gitu ya, maksudnya kayak jelek banget ya Allah, itu udah gitu musiknya kayak dibikin keren, kayak dibikin sok-sok melodrama atau kolosal gitu loh. Ini tuh nggak tahu kenapa aku ngelihatnya itu kayak ya aku ketawa, bahkan ya bonusnya aku nonton kemarin itu ternyata pas banget sama ada pemeran-pemeran dari Pemukiman Setan tuh datang. Ternyata itu aku kedapatan, tapi ya tetap itu nggak merubah penilaian aku soal film Pemukiman Setan ini, dan ini aku cuman kasih 5/10 untuk film Pemukiman Setan ini. Ini punya potensi yang menurut aku sebenarnya apa ya, mungkin dari judul harusnya diganti, terus yang kedua harusnya bisa menutupi banyak plot hole ya, tapi secara karakternya juga harus diperbaiki sih. Banyak lah yang harus diperbaiki dari film ini, tapi salah satu potensi yang cukup bagus ya karakter Sukmanya itu sebagai hantu cukup memberikan teror yang lumayan serem gitu dengan acting si Sukmanya ini. Kemudian si acting Alin ini sebenarnya juga nggak jelek-jelek banget, bahkan aku suka waktu awal-awal, tapi entah kenapa ya itu di pertengahan tektokannya karakter Gani khususnya sama karakter Victra itu bikin drop banget film ini gitu untuk di bagian pertengahannya. Jadi itu aja. Aku nggak tahu ini maksudnya apa, kamu ini lebih ke mirip sebagai film superhero daripada film horor. Aku malah pengen ini tuh kayak jadi film superhero aja, kayak ada superhero yang asal usulnya dari supernatural seperti ini kan keren ya. Kalau Indonesia kan lokal banget, mungkin superhero-nya superhero seperti ini. Jadi kayak itu kayak film superhero berkedok horor aja gitu. Jadi ya mungkin itu dengan banyak plot hole, tadi aku udah kasih skor juga 5/10 menurutku. Ya film ini masih banyak banget kekurangan di saat ini, tapi cukup fresh aja sih dengan kehadiran Pak Urip dengan guyonannya, tapi walaupun ya tadi ya banyak sekali yang masih harus diperbaiki. Jadi itu buat aku untuk review Pemukiman Setan. Gimana pendapat kamu? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap dukung Serangkai Style Channel. Barang biasa, bye-bye.